وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا علوم التفسير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan tafsir juz' amma dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir. Kita mulai ayat 11 insyaallah sampai ke 20 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Baik, itu ayat ke-11 sampai 20 pada malam kali ini insyaallah taala. Allah taala berfirman, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَةً. Ini meneruskan ayat seperti ayat ke-8 atau dari ayat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Itu semua menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, yaitu bumi, gunung-gunung di ayat ke-7, kemudian penciptaan makhluk berpasang-pasangan ayat 8, ke-9 penciptaan yang namanya tidur dengan hikmahnya, kemudian yang ke-10 penciptaan malam sebagaimana yang kita sekarang berada di dalamnya sekarang, dan kali ini ke-11 waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami telah menjadikan an-nahar sebagai ma'ash, yaitu tempat kehidupan, maksudnya mencari penghasilan pada siang hari sebagaimana yang normalnya kita lakukan. Jadi memang pada asalnya manusia itu menjadikan nahar sebagai ma'ash, bukan pada lail. Adapun lail sebagai libas, selimut, yaitu untuk kita tidur pada waktu itu. Jadi waja'alna an-nahara ma'asha, kami telah menjadikan siang sebagai tempat untuk bercocok hidup. Dalam tafsirnya dikatakan di sini waja'alna an-nahara maidanan lil kasbi wal bahthi 'anir rizq. Waja'alna, dan kami telah menjadikan, di sini berarti Allah lah yang menjadikan semua ini, yang mengaturnya. An-nahar yaitu siang, maidanan sebagai medan, yaitu medan ya, seperti apa? Medan sinonimnya apa? Medan. Lapangan, tempat, daerah
lil kasb, untuk kasb. Kasb artinya mendapatkan, menghasilkan, mencari. Waalaikumsalam. Wal bahth, dan mencari, anir rizq, mencari rizki. Nah, itu pada siang hari. Sebagaimana normalnya kita lakukan ya, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan nahar secara tradisi Arab ketika disebut nahar tidak sama dengan tradisi kita. Kalau kita siang itu paling mulai dari jam 10 itu udah siang gitu kan, sampai mungkin jam 3-an. Tapi nahar dalam bahasa Arab mulai dari tulu'ul fajr ila ghurubis syams, bukan tulu'ul syams. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya hari itu terbagi menjadi 3, yaitu lail, nahar, dan antara lail dan nahar. Ada yang berpendapat seperti itu. Lail, kata ulama yang berpendapat ini, lail itu adalah mulai dari ghurubus syams jam 6 tadi misalnya sampai ke tulu'ul fajr, munculnya fajar di waktu subuh. Nah, adapun itu lail. Nahar, kata yang berpendapat ini, antara tulu'us syams, munculnya matahari, beda dengan fajar. Munculnya matahari sampai ke ghurubis syams, sampai ke syams, hilang, tenggelamnya matahari. Nah, terus ada juga masa di antara lail dan nahar, yaitu antara tulu'ul fajr sampai tulu'us syams, munculnya fajar sampai munculnya syams. Itu waktu subuh. Nah, itu dibedakan. Tapi yang sahih adalah bahwasanya nahar itu mulai dari munculnya fajar ketika azan subuh, itu sudah masuk ke dalam nahar, sampai ke ghurubus syams. Itu urufnya Arab sejak dulu sampai sekarang. Dan hari dalam kalender Hijriah dimulai dari malam ghurubus syams, maghrib. Dimulai dari itu, tanggalnya. Perubahan tanggal dimulai dari itu. Berarti bukan dimulai dari jam 12 malam. Itu adalah Masehi. Masya Allah, Pak. Kenapa, Pak? Bantuan itu emang ya? Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat insyaallah. Tapi jadi kami telah menjadikan siang, yaitu dari subuh sampai ke maghrib, itu sebagai medan untuk kasb itu penghasilan, ya. Wal bahth, mencari apa? Rizki. Ayat ke-12, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina, dan kami telah membina, yaitu telah membangun, fawqakum, atas kalian. Apa yang dibangun? Sab'an. Sab', kita tahu sab' itu 7 langit disebut shidad, jamak dari syadid, yang maknanya yaitu kuat. 7 yang kuat. 7 yang kuat di sini yaitu sab'a samawat. Allah sifati di sini sab'an sebagai shidad. Di atas kalian itu berarti langit-langit itu adalah jamak dengan tingkatan-tingkatannya yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan langit-langit tersebut jumlahnya 7. Kemudian langit-langit tersebut adalah sesuatu yang mabniyah, berarti sesuatu yang dibangun. Jadi bangunan, langit itu bangunan. Iya, bina. Bana ya bani, binaan, bunyan, itu bangunan. Jadi langit itu adalah bangunan sebenarnya. Ibarat kalau misalnya gedung lah, kita punya 7 lantai atas. Dan yang paling rendah itu lantainya kan, yang paling rendah itu. Itulah di situ letak dunia, bumi. Di situ letak bumi. Jadi sebenarnya kita ini di yang paling kecil, paling dasar. Ya. Dan tentu di atas kita itu langit semua, dan itu syidad. Sehingga tidak ada satu makhluk pun dari manusia yang mampu menjangkau antara langit-langit itu.
secara fisik di kehidupan duniawi. Tetapi di kehidupan barzakh, nah ini, di kehidupan barzakh, ruh orang beriman akan diantar oleh malaikat menuju ke langit ke-7 nanti. Yang di tiap pintu langit ada malaikat penjaga yang bertanya, siapa fulan, siapa dia. Disebut nama kita dan bapak kita dalam sebuah hadis sahih. Ya, itulah masalah keimanan yang insyaallah kita insyaallah belajar juga tentang akidah selain insyaallah taala. Tafsiran belum masuk situ, Pak. Kita baru baca sekarang tafsirnya. Wa banaina, ini baru baca. Wa banaina fawqakum sab'a samawatin matinatal bina'i muhkamatas sun'i, atau sun'i boleh. Wa banaina, dan kami telah membina, membangun. Jadi membina itu artinya membangun, membina rumah tangga, membangun rumah tangga. Fauqakum, atas kalian, sab'a samawat, 7 langit. Berarti yang kita imani, dan ini masalah gaib, karena kita enggak tahu secara mata lihat, enggak tahu, tapi kita imani karena banyak di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. 7 langit matinatal bina. 7 langit tersebut tersifati matinah al-bina, yaitu kuatnya bangunannya. Matin itu kuat. Muhkamat as-sun', yaitu yang benar-benar paten lah. Muhkam itu benar-benar kuat, paten. As-sun' itu produknya, itu apa? Sesuatu yang dibuat. Ya, bangunannya maksudnya. Benda yang itu benda, bagaimanapun ini makhluk yang benar-benar muhkam, kuat. Ya, makanya kalau misalnya di surat An-Nazi'at, kalau misalnya kita pernah dengar rafa'a samkaha fasawwaha, itu di surat apa? Wa aqtasha lailaha fa akhraja duha, surat Al-Lail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amis sama banaha aina. Surat apa itu? An-Nazi'at. Antum, syuf sini An-Nazi'at ayat ke-27. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Ini untuk bertanya kesombongan manusia ini, apakah kalian asyaddu khalqan? Pakai itu aja enggak apa-apa, Pak, taruh sini. Taruh sini aja enggak apa-apa. Antum asyaddu khalqan, apakah kalian itu asyaddu khalqan, makhluk yang paling keras, ya, paling hebat, amis sama, atau langit, banaha, yang Allah Ta'ala telah membinanya, membangunnya. Nah, berarti langit ini disebut syadid. Dibandingkan manusia nggak ada apa-apanya langit itu, ya kan? Makanya dalam surat Al-Ghasyiyah kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk bertafakur tentang penciptaan langit terlebih dahulu. Setelah Jamal. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Ya, sebelumnya afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama' kaifa rufi'at. Dari ibil saja, kalau kita ditendang sama ibil, sama unta itu kita bisa hancur. Baru ibil itu, apalagi kemudian langit, kemudian jibal, yaitu gunung, kemudian bumi. Gak ada apa-apanya kita sebenarnya, gak ada apa-apanya. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan, yang indahnya Allah Ta'ala menjadikan semua yang disebutkan di sini tunduk pada Allah, dan mereka harmless gitu. Jadi enggak menyakiti kita kan? Iya, bumi tunduk pada kita. Gunung-gunung enggak menghancurkan kita. Kemudian pasangan-pasangan kita miliki. Tidur pun kita bisa tenang. Malam sebagai selimut kita. Kemudian siang sebagai tempat lahan pencarian kita. Kemudian langit sebagai atap kita. Apalagi nikmat Allah yang kita dustakan itu. Iya. Tapi kemudian ayat ke-13. Waja'alna sirajaw wahhaja. Coba sini, dan kami telah menjadikan siraj. Siraj ini pelita. Ya kan?
lentera pelita itu siraj. Makanya ada orang Sirajuddin. Sirajuddin yaitu lentera agama, pelita agama yang menerangi. Wahaj wahaj itu yaitu syadidul ittiqad wal inarah. Di sini siraj maksudnya apa siraj? Syams, yaitu matahari. Disebutkan oleh Allah Ta'ala di sini setelah langit matahari. Matahari kami jadikan wahaj. Wahaj itu syadid al-ittiqad wal inarah. Syadid itu kerasnya, besarnya al-ittiqad. Al-ittiqad terbakar. Wal inarah pencahayaan, penyinaran. Jadi terbakarnya itu keras dan juga keras juga penyinarannya. Itulah sifat syams. Ya. Ini secara his, yaitu panca indera kita juga terasa matahari seperti apa. Dalam tafsirnya, wa sayyarna syamsa misbahan syadidal littiqadi wal inarah. Sayyarna artinya ja'alna, kami telah menjadikan siraj yaitu syams, matahari, berarti siraj sama dengan syams, itu kosakata. Misbah petromak, lentera gitu kan. Nah, yang mana misbah tersebut syadid al-ittiqad wal inarah, keras sekali ininya, terbakarnya dan penyinarannya. Kita bisa bedakan antara sinar dengan cahaya. Sinar dengan cahaya itu beda. Sinar itu ada kebakaran di padanya. Kalau cahaya enggak. Cahaya enggak. Dan sinar itu selalu ada hawa panas padanya. Kalau cahaya belum tentu. Ketika misalnya lampu. Lampu ini menyinari atau mencahayai? Menyinari, Pak. Menyinari. Dia memiliki panas. Dan dia adalah sumber. Adapun kalau misalnya di sini misalnya ada kaca, itu kaca mobil misalnya. Kemudian kita melihat dari kaca itu pantulan dari sinar ini. Nah, hasil penglihatan kita pantulan di kaca itu namanya cahaya. Atau di cermin. Pantulan dari sinar itu jadinya cahaya. Makanya kita sering bilang sinar matahari dan cahaya bulan. Kenapa? Karena bulan itu tergantung dari pantulan matahari. Bulan itu asalnya tidak terang. Begitu. Makanya kata Allah Ta'ala, wa ja'alal qamara fiha nur. Qamar itu nur, bercahaya, tidak bersinar. Tapi syams siraja. Yaitu syams di sini wahaj. Syams itu dia sinar, itu bedanya. Dan secara fisika juga orang-orang yang belajar fisika ngerti itu. Ngerti hal-hal seperti ini. Sinar dengan cahaya itu beda. Nah, sehingga di sini disebutkan, kenapa disebutkan kok matahari enggak bulan? Karena asalnya matahari. Asalnya matahari. Ya, itu kita berpikir, Masya Allah. Asalnya matahari menyinari. Ya kan? Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Anzalna dan kami telah menurunkan dari mu'sirat. Al-mu'sirat kalau di sini ditafsirkan wa anzalna minas suhubi. Suhub jamak dari sahab, yaitu apa? Awan. Baik. Mu'sirat juga jamak. Awan. Mu'sirat. Kalau kita perhatikan mu'sirat itu dari kata ain, sa dan ra. Itu artinya perasan. Kalau kita pernah tahu sirup, bahasa Arab itu asir, perasan, saripati. Dan awan ketika menurunkan hujan itu ibarat memeras diri sehingga keluar seperti spons. Ya, spons itu seperti awan, kemudian kan keperas kan keluar nitik-nitiknya. Ini mu'sirat. Mu'sirat yaitu kayak gitu. Itulah disebut mu'sirat. Makanya di sini ini ayat, tetapi kalau ditelusuri kok masuk ke ilmu fisika dan semacamnya. Kalau misalnya orang-orang fisikawan dan lainnya mempelajari ini,
Ini sesuai dengan metode mereka, dengan temuan sains mereka, dan tidak bertentangan sama sekali. Padahal Nabi Muhammad SAW nggak tahu, nggak bisa baca aja enggak gitu kan. Minal mu'sirat. Jadi mu'sirat di sini adalah as-suhub, yaitu awan-awan. Baik, awan-awan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjajah. Berarti asalnya hujan itu dari awan. Nah, ma'an thajjajah, air yang sifatnya thajjaj. Thajjaj itu adalah kathirul insibab. Banyaknya insibab itu artinya curahannya itu banyak. Makanya nggak ada hujan satu tetes tok, ini nggak ada. Tapi Allah berikan curahan yang banyak. Sekalipun hujan yang nanggung gitu, ya, rintik-rintik yang banyak malingnya itu tetap itu termasuk banyak bagi manusia. Itu kathirul insibab, sama dengan thajjaj. Ya, baik. Berarti kita punya kosakata mu'sirat, kita tahu artinya, yaitu maksud di sini mu'sirat adalah suhub, awan-awan, ma air, thajjaj itu banyaknya turunan ya, curahan. Tafsirnya wa anzalna minas suhubil lati hana laha an tumtira ma'an katsiran linsibab. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan dari as-suhub, dari awan-awan yang hana laha pada waktu untuknya, tepat waktu untuknya, antum tira, untuk menghujankan, mencurahkan, memberikan hujan berupa air yang katsiral linsibab, banyak curahannya. Nah, kemudian para ulama sendiri mereka juga berpendapat bahwasanya asalnya air tadinya dari langit, kemudian ke bumi, kemudian dari laut terserap di awan ke langit, kemudian turun lagi ke bumi di beberapa tempat, tersebar awan setelah itu. Itu para ulama sudah sejak zaman dahulu, sebelum fisikawan sekarang itu meneliti dan memberikan konklusi seperti itu. Ya. Baik, kemudian ayat ke 15 sekarang. Ayat 15. Untuk apakah Allah Ta'ala menurunkan air itu, hujan? Linukhrija bihi habba wa nabata. Ternyata ada hikmahnya. Dan ternyata hikmahnya untuk kita juga. Lam di sini ta'lil, untuk nukhrija, kami mengeluarkan, agar kami mengeluarkan, bihi, bi di sini maknanya dengan sebab. Bihi ya, hi di sini kembali ke ma'an thajjaja. Airnya, Pak. Airnya, agar kami mengeluarkan dengan sebab air tersebut. Apa yang dikeluarkan? Dua hal, habba wa nabata. Habba itu benih, biji gitu kan, biji, dan nabat, tumbuhan. Nabati, tumbuhan. Jadi ada biji, ada tumbuhan. Nah, dua-duanya berguna. Kadang kita kan yang kita makan biji-bijian, kadang tumbuhan di sini masuk ke dalamnya segala unsur yang sudah menjadi tumbuhan itu, baik batangnya, baik daunnya, baik buahnya, bahkan bunganya sekalipun, yang penting itu semua nabat. Adapun biji itu ada sendiri. Kami keluarkan dengan sebab air tersebut. Jadi ini proses ya. Allah Ta'ala atur semuanya itu. Tafsirannya, linukhrija bihi asnafal hab wa asnafan nabat, agar kami mengeluarkan dengan sebab air tersebut asnafal hab, yaitu asnaf jamak dari sinf, maknanya adalah macam-macam biji, menunjukkan tidak hanya satu macam, beragam macam, dan itu masyhur di kalangan kita. Wa asnafan nabat, dan macam-macam tumbuhan, dan tumbuhan banyak sekali, dan itu terkenal di kalangan kita. Subhanallah. Kemudian tadi pertama hab kan artinya biji. Nah, biji itu kan bisa menjadikan nabat.
Dari nabat nanti bisa menjadi jannat. Ya enggak? Wa jannatin alfafa. Jannat itu jamak dari jannah. Asal makna dari jannah itu bustan, yaitu kebun, taman. Makanya surga disebut jannah karena surga itu sebenarnya taman yang indah. Ini yang muntah ini biasanya dia. Tidurnya kalau tiap malam di sini iktikaf dia di sini. Memang nyaman memang. Taib, jadi jannat itu basatin, itu taman-taman alfafa. Alfafa jamak dari leaf. Kalau bahasa Inggris itu ada leaf. Apa itu? Bukan, itu leaf. Ya benar sih, hidup benar. Tapi maksudnya leaf ini nih, daun. L-E-A-F gitu. Leaf. Leaf itu daun. Atau kertas ini leaf, lembar gitu. Nah, alfafa itu berarti berlembar-lembar, maksudnya daunan yang rimbun, taman yang dengan adanya kerimbunan daunan. Wa jannatin alfafa. Taib. Ayat ke-16 tafsirannya, wa nukhriju bihi basatina multaffatan min kathrati tadakhuli aghsani asjariha. Wa nukhriju, dan kami keluarkan dengan ayat, dengan sebab ayat tersebut. Apa yang dikeluarkan? Setelah tadi mengeluarkan biji, kemudian tumbuhan, sekarang menjadi taman-taman. Basatin jamak dari bustan. Taman-taman yang lebat. Multafa itu lebat. Kenapa disebut lebat? Min kathrati tadakhuli aghsani asjariha. Disebabkan kathrah, banyaknya tadakhul. Tadakhul itu artinya saling masuk-masuk gitu. Ya kalau misalnya kita lihat hutan itu kan kriwel-kriwel itu antara iniannya. Kayak gini loh, ini kan udah kayak gini aja udah masuk-masukan itu antara pohon lain dengan pohon lain. Itu yang disebut tadakhul. Yang tadakhul itu apa di sini? Aghsan. Aghsan jamak dari ghusn, artinya ranting-ranting. Jadi ranting-rantingnya saling memasuki. Aghsani asjariha, ranting-ranting pohonnya bustan itu. Iya. Makanya ini Masya Allah. Jadi dari yang tadinya belum mulai dari hab, biji toh gitu kan. Kemudian menjadi nabat, tumbuhan, dan tumbuhan pun banyak, kemudian menjadi jannat. Ya. Baik. Jannatin alfafa udah tadi. Kemudian inna yaumal fasli kana miqata. Tadi kan udah dari ayat 6 sampai 16 itu disebutkan keindahan-keindahan dari bumi, gunung, pasangan, tidur, malam, siang, kemudian langit, kemudian matahari, kemudian awan, air, biji, tumbuhan, sampai jadi itu beralih ke pembahasan bahwasannya semua itu akan berakhir dan nanti akan datang yaumal fasl. Jadi gimana Pak kira-kira tuh? Kita tuh pertama dilenakan, wah ada ini, tiba-tiba inna yaumal fasl. Sesungguhnya hari fasl. Hari yang fasl itu asal maknanya pemisahan. Iya. Fasl artinya aslinya fasl, artinya pemisahan. Makanya fasl itu kelas. Kelas itu kan pemisahan. Klasifikasi kan artinya pemisahan-pemisahan. Tapi fasl di sini maknanya adalah keputusan. Ya maksudnya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu banyak namanya. Ada yaum al-qiyamah, al-haqqah, kemudian al-qari'ah, kemudian al-waqi'ah, kemudian apa lagi? Al-jaza, yaumul jaza, yaumul ba'ats, dan seterusnya. Ya. Di sini yaumul fasl. Kana miqata. Miqat itu tertentu waktunya, yaitu waktunya itu udah ditentukan sama Allah. Makanya kita dalam haji atau umrah ada miqat. Miqat itu bisa tempat atau waktu, yang penting tertentu.
Ya, misalnya saya tentukan Bapak pokoknya harus sudah sampai di depan gardu pada jam sekian. Berarti ini Anda menjadikan depan gardu itu sebagai miqat, yaitu tempat yang Anda tentukan. Atau jam juga, waktu kapan gitu, itu jam jadi miqat. Nah, miqat di sini maknanya berarti waktunya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Udah ditentukan, yaumul fasl itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Ya. Tapi ya hanya Allah yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Bahkan malaikat peniup sangkakala pun tidak tahu. Ya. Baik, ayat ke-17 tadi. Lanjut langsung ke ayat 17. Inna yaumal fasli bainal khalaiqi, antara makhluk-makhluk, yaitu fasl, pemisahan, keputusan antara makhluk-makhluk. Kana mau'idan muhaddadan. Yaum fasl itu adalah mau'id. Mau'id itu janji, ya, yang muhaddad, yang ditentukan kapan waktunya nih. Bi waqtin la yatakhallaf, ditentukan, dibatasi pada waktu yang tidak akan bergeser sedikit pun. Enggak bakal. Ajalnya udah ada, enggak bakal bergeser sedikit pun. Ya. Baik, kemudian ayat ke-18. Yaumal fasl itu adalah yauma yunfakhu fis sur fatatuna afwaja. Yaumul fasl itu adalah yaum yunfakhu fis sur. Yunfakh, ditiup, fis sur, yaitu dalam sur itu trompet gitu. Yaitu di yunfakhu fihi, berarti di dalamnya itu ditiup. Jadi keras suara gitu. Nah, yunfakhu fis sur fatatuna afwaja, maka kalian pun ta'tun, kalian akan datang afwaja. Bukan aswaja, ini afwaja ini. Afwaja di sini berbondong-bondong. Itu jamaat ya. Makanya di tafsirnya itu enggak apa-apa, Le, diambil aja, Le. Buat jemaah. Mana tadi? 18 ya. Yauma, hari itu, yanfukhul maliku, ya. Yanfukhul maliku, yanfukhu di sini yaitu meniup, al-malik malaikat, fil qarnin nafkhata tsaniyah. Meniup di dalam al-qarn. Al-qarn itu artinya horn. Horn itu tanduk. Jadi bentuk sangkakala itu seperti tanduk. Ya kayak trompet tapi bentuknya tanduk. Ya kayak trompet. Nah, ditiup an-nafkhah tsaniyah. Jadi nafkhah itu ada dua. Tiupan itu ada dua. Tiupan pertama yang mematikan semua makhluk. Tiupan kedua yang membangkitkan semua makhluk. Nah, ini masuknya di sini tiupan kedua. Ketika tiupan kedua, fatatuna ayuhan nas, kalian akan datang wahai manusia, jamaat. Bondong-bondong dengan jamaah masing-masing. Yang wallahu alam gimana itu? Wallahu alam. 19. Yauma futihatis sama fakanat abwaba. Maka dibukakanlah sama, langit. Fakanat abwaba, dan rupanya langit-langit itu ada pintu-pintu. Ya, jadi ada pintu langit yang gaib bagi kita sekarang, namun nanti akan Allah persaksikan kepada kita. Di tafsirnya wa futihatis sama'u, tadi dibukakan langit, fasara laha furujun mithlul abwabil mufattahah. Maka kemudian ternyata pintu itu memiliki furuj. Jamak dari faraj, jalan-jalan keluar. Ternyata ada jalan-jalan. Ya. Nah, jalan-jalan keluar itu seperti pintu-pintu yang mufattahah, terbuka, seperti pintu-pintu yang terbuka. Ayat ke-20. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Suyyirat, yaitu di sini suyyirat kalau makna di Indonesia kan dijalankan, ya. Sara yasiru, sayyara yusayiru, menjalankan. Suyyirat, apa yang dijalankan? Al-jibal yang di ayat ke-7
itu sebagai autad, sebagai pasak bumi, penahan, penyeimbang bumi. Ini sekarang dijalankan, ya udah, ya buminya gimana gitu kan. Nah, fakanat saroba, maka jibal tersebut kan menjadi sarob, fata morgana, seperti debu-debu bertebaran. Jadi udah nggak ada guna lagi waktu itu. Saat itu tuh nggak ada guna lagi bumi, materi dan semacamnya, udah nggak ada apa-apanya. Di tafsirnya 20, wa ju'ilatil jibalu tasir, maka dijadikanlah gunung-gunung tasir, yaitu berjalan. Berjalannya ini sampai tatahawwala haba'an manthura, sampai tatahawwal itu berubah menjadi haba'an, debu-debu, manthura, nasr yang kelayapan, berterbangan kemana-mana, hancur itu. Fatasira mithlus sarab, maka dia menjadi seperti ya benda-benda yang enggak ada harganya, berterbangan. Tapi insyaallah sampai ayat 20 untuk kajian malam ini. Insyaallah kita teruskan pada insyaallah malam Rabu insyaallah taala. Ya. Untuk tafsir ini disampaikan. Insyaallah setelah ini akidah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.